Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan cerita pendek karya saya, Resa Lestari, yang berjudul Ingatan. Aku dibangunkan teman kosku karena dia melihatku mengigau. "Bangun An, bangun," kata temanku yang bernama Putri. "Kamu mimpi apa sampai mengigau?" tanya Putri. Namun tak segera aku jawab, aku mimpi aku duduk di pojok rumah lamaku di Tasikmalaya, dan aku melihat ayahku yang mencoba untuk memukul ibuku. Sangat menakutkan mimpiku tadi. Namaku Luis Mariana, sekarang aku tinggal di Semarang menempuh pendidikan di Undip. Mimpiku yang tadi sebenarnya ada kaitannya dengan kehidupanku sewaktu aku kecil. Aku ingat masa kecilku tidak begitu indah seperti umumnya anak-anak sebayaku dulu. Yang dulu aku rasakan adalah penuh drama dan pertengkaran. Bahkan cerita drama ini dimulai saat aku masih dalam kandungan ibuku. Ayahku ketahuan selingkuh dengan sekretarisnya. Ayahku bekerja di salah satu perusahaan besar dan memiliki jabatan yang lumayan penting. Sejak terbongkarnya perselingkuhan ayah dengan sekretarisnya, aku yang ada di dalam kandungan seperti kena imbasnya. Ibuku tak mengharapkan kehadiranku, bahkan di saat ibu hamil besar, ia bermain tenis dan kegiatan berat lainnya tanpa mengkhawatirkan aku yang ada di dalam perutnya. Bahkan, ibu pernah bilang pada temannya jika ibu berniat untuk menggugurkanku. Tapi aku yang kuat sejak dalam kandungan tidak bisa gugur meskipun ibu telah berupaya. Ibu melahirkanku tanpa ditemani ayah. Ayah lebih memilih menghabiskan waktunya bersama selingkuhannya. Ibu pernah bilang padaku, dulu saat usiaku belum genap 1 bulan, ibu menemui selingkuhan ayah dan berkata padanya, "Apa kamu masih tega merebut suamiku? Padahal dia masih memiliki bayi mungil ini." Namun tak ada hasil, meskipun ibu meminta untuk melepaskan ayahku. Nafsu telah membutakan ayah dan selingkuhannya, tanpa mereka sadari yang tersakiti bukan hanya ibuku, tapi juga keluarga besar ibu. Di keluarga besar, ibuku terkenal orang yang salehah, paling berbakti pada orang tua dan penyayang. Namun nasib malang menimpanya. Ibu memiliki suami yang tidak setia. Ujian ibu makin besar, bukan hanya ujian kesetiaan suami, tapi juga materi. Semenjak ayah selingkuh, ibu dan ayah tidak bercerai. Tapi ayah tetap memberi nafkah untuk anaknya, tidak untuk ibu. Ibu bekerja keras memulai bisnis bersama teman-temannya. Ibu berdikari sesuai keahliannya di bidang kuliner. Sedangkan aku, di saat dunia dan drama rumah tangga orang tuaku, aku seperti dilupakan. Padahal aku adalah buah cinta mereka berdua. Sejak kecil, aku diasuh oleh seorang pembantu dan aku tumbuh besar tanpa kasih sayang orang tuaku. Orang tuaku sibuk dengan urusan mereka masing-masing hingga mungkin tak ada waktu untukku, bahkan untuk sekedar mendengarkan apa yang aku inginkan. Aku merasa sangat sedih, apalagi ketika aku beranjak sekolah dasar. Semua temanku di antara orang tuanya, mereka saling berkasih sayang, tapi tidak denganku. Waktu itu pernah ada kejadian di mana saat sebelum aku berangkat sekolah, ayah dan ibuku berantem sambil menarik-narik tanganku. Ayah ingin membawaku untuk tinggal bersamanya dan bersama ibu tiriku. Tapi ibuku tidak mengizinkan. Ibuku tidak mau jika aku tinggal bersama orang yang telah merebut kebahagiaannya. Terjadilah keributan pagi itu hingga ransel dan tempat minumku dibanting oleh ayahku yang kesal karena ibu tidak menuruti kemauan ayah. Aku tak bisa berkata-kata apapun kecuali menangis. Bahkan sampai sekolah pun aku tetap menangis. Namun guruku yang baik dan cantik datang untuk menghiburku agar aku tetap mau belajar. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Aku pikir akan ada akhirnya drama rumah tangga orang tuaku. Tapi ternyata aku salah. Dari yang kemarin aku seorang anak SD, sekarang aku sudah beranjak SMP. Ayahku tidak menyesali perbuatannya.
Ayah masih tetap memadu ibu dengan wanita selingkuhannya. Bahkan, kini mereka sudah memiliki anak. Yang itu artinya aku memiliki saudara tiri. Dan ibuku masih tetap menerima ayah walaupun ia telah dimadu dan diperlakukan tidak adil. Ibu beranggapan bahwa suatu saat nanti ayah akan paham dan menyesal. Tapi entah sampai kapan. Ibu memang orang yang pemaaf, bahkan atas apa yang telah dilakukan orang lain yang menyakitinya. Ibu berjuang sendiri untuk masa depanku, agar aku tetap bisa melanjutkan sekolah hingga aku kuliah nanti. Ibu berjuang, sedangkan ayah sibuk dengan keluarga barunya. Aku tahu perjuangan ibu tidak mudah, dan akhirnya ia tak memiliki banyak waktu untuk bermain bersamaku. Hanya bersama pembantulah semua keperluanku dan juga kebutuhanku disiapkan olehnya. Aku makin tak mandiri karena aku tak benar-benar diasuh oleh orang tuaku. Mereka sibuk tanpa memperhatikan tumbuh kembangku, karakterku, dan bagaimana dewasaku nanti. Aku hanya bergantung pada orang lain hingga sampai saat ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan cerita pendekku yang berjudul Ingatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.